Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Yuskia Dina Azkia dengan NIM 200101010091. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas final test mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Andes Samdani MPhil I. Kita akan membahas mengenai membuat RPP. Sebelum kita membuat RPP, kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari RPP. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Nah, adapun silabus itu merupakan garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi materi atau pembelajaran. Nah, silabus itu digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari RPP, fungsi atau kegunaannya ini. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Nah, guru itu kan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Nah, dengan adanya perencanaan tersebut, maka guru dapat menyiapkan alat, bahan, dan juga siap mental. Yang kedua, menyukseskan implementasi K13. Nah, kalau sebelumnya itu adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu ada di kurikulum 2006. Fungsi yang kedua adalah fungsi pelaksanaan. Di sini membuat proses pembelajaran berjalan efektif sesuai yang telah direncanakan. Nah, jadi karena RPP tadi sudah kita rancang tuh pelaksanaannya, maka kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan mudah, dengan lancar, dan juga kita bisa meningkatkan hasil proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan, sekolah, dan daerahnya. Nah, jadi di sini peserta didik tidak akan terbebani karena kita harus menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik, apa yang mereka bisa lakukan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tutorial membuat RPP. Agar lebih jelas, di sini saya beri tampilan penuh pada Microsoft Word. Nah, pertama kita tulis dulu judulnya, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP ini dalam kurung. Pertama kita ini sudah dituliskan komponen-komponen yang ada di RPP. Pertama kita isi dulu identitasnya. Ini bisa kita rapikan terlebih dulu. Satuan pendidikan atau sekolah misalnya Mandua Banjarmasin. Mata pelajaran Quran Hadis, kelas tulis Romawi 12 semester ganjil. Lalu materi pokok hidup sederhana tahun pelajaran 2021-2022, alokasi waktu 2 jam pelajaran 2 JP, 1 kali pertemuan. Selanjutnya, kompetensi inti KI yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, tulisannya jangan bold ya, tulis biasa aja. Selanjutnya yang KI 2. Nah, untuk KI selanjutnya mari kita percepat video ini. Setelah semua KI terisi, maka kita rapikan dulu. Selanjutnya,
adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi indikatornya. Nah, untuk ini bisa kita gunakan tabel. Tabelnya ada 3, ke bawahnya 5. Kita isi. Pertama, nomor, di sebelahnya kompetensi dasar. KD. Sebelahnya lagi indikator pencapaian kompetensi. Lalu kita sesuaikan. Ini sih deh. 1.1 mengamalkan, maksudnya 1 itu KI1, KD1 mengamalkan pola hidup sederhana. Lanjut, indikator 1.1.1 maksudnya KI1, KD1, indikator ke-1 yaitu menghayati pola hidup sederhana. Maaf, ada tipe sederhana. Selanjutnya mari kita percepat video ini. Setelah selesai, maka kita rapikan isinya ini. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita isi. Kita sesuaikan, kita ganti kata-kata yang kurang tepat. Nah, jadi dalam indikator dan tujuan kita harus menghindari kata-kata yang non-operasional seperti memahami, menghayati, mengamalkan. Nah, itu harus kita hindari. Jadi setelah kita ubah, nah kita lihat tujuannya. Kata-kata non-operasionalnya kita ganti. Setelah itu kita harus menyesuaikan dengan unsur yang harus ada di dalam tujuan. Nah, unsur yang harus ada dalam tujuan itu meliputi 4 hal. Pertama ada audience, kedua ada behavior, yang ketiga ada condition, dan yang keempat ada degree. A adalah audience, yaitu siapa targetnya. Nah, di sini adalah peserta didik. Lalu behavior itu adalah kemampuan atau keterampilan yang kita harapkan. Nah, di sini mengamati, membaca permasalahan, menulis penyelesaian, mempresentasikan hasilnya di depan kelas, dapat membaca dan menghafalkan, menerjemah ayat-ayat dan hadis, mampu menjelaskan, mampu mengetahui, mampu memberitahu kepada orang lain. Nah, jadi ini adalah behavior, pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan ada selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Lalu C-nya tadi ada kondisinya ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, dan pendekatan saintifik peserta didik. Sampai sini, sampai pendekatan saintifik. Nah, ini adalah conditionnya. Ya, dan terakhir ada degree. Degree itu adalah tingkatan keberhasilan, yaitu ini
dengan benar dan tepat, dengan baik dan benar. Nah, ini. Karena tujuan pembelajaran ini sudah meliputi 4 unsur itu, maka ini sudah bagus. Misalnya mau, bisa ditambahkan lagi di bawahnya ini. Selanjutnya kita akan membahas materi pembelajaran. Materi pembelajaran reguler kita isi. Yang kedua, materi pembelajaran remedial, soal-soalnya. Terakhir, materi pembelajaran pengayaan, soal-soalnya kita tulis. Metode pembelajaran pendekatan saintifik, metodenya teknik ATM, amati tiru, dan modifikasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Modelnya adalah problem based learning. Nah, ini ada rinciannya. F. Media pembelajaran menggunakan LCD, laptop, PPT, papan tulis, dan juga spidol. Untuk sumber belajar kita menggunakan buku paket untuk guru dari Kementerian Agama RI, dan juga yang kedua buku paket untuk siswa, dan yang ketiga adalah buku LKS atau lembar kerja siswa, tapi sekarang namanya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga buku dan sumber lainnya yang relevan. H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu selama 10 menit. Pertama ada orientasi, yaitu pengenalan, kita pembukaan, salam, berdoa, habis itu perkenalan, absen, dan sebagainya. Yang kedua adalah persepsi, mengkaitkan pembelajaran dengan materi yang sebelumnya. Selanjutnya adalah motivasi, yaitu memberikan gambaran mengenai apa manfaat yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, D. Pemberian acuan. Nah, jadi guru harus memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, tentang KI-nya apa, KD-nya apa, indikatornya. 70 menit untuk kegiatan intinya. Pertama adalah mengamati. Nah, di sini peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian. Nah, 4C ini adalah singkatan. C-nya itu berasal dari bahasa Inggris ya. Critical, berpikir kritis. Creativity, kreativitas. Communication skill atau kemampuan dalam berkomunikasi. Kolaborasi dalam bekerja sama. 1. Melihat. Nah, di sini terdapat 3 buah gambar yang mana peserta didik mengamati permasalahan apa hubungannya dengan gambar tersebut. Lalu apa sih hubungannya dengan pelajaran yang akan dibahas? Yang kedua, mengamati. Nah, berpikir kritis dan bekerja sama, 4C. Lalu mengamati Quran Surah Al-Furqan ayat 67 dan Quran Surah Al-Isra ayat 29 sampai dengan 30. Selanjutnya, yang ketiga adalah membaca. Nah, ini dilakukan di rumah ya sebelum pembelajaran berlangsung. Yang keempat adalah mendengar. Mendengar guru memberi penjelasan terkait ini. Yang kelima adalah menyimak. Nah, jadi para peserta didik akan menyimak bersama. 2. Menanya. Di sini peserta didik akan berpikir 4C tadi. Yang mana guru akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memberi pertanyaan, lalu tanggapan, seputar pertanyaan lah pokoknya. Selanjutnya, mengumpulkan informasi, yaitu mengamati objek atau kejadian, membaca sumber lainnya selain buku, misalnya lewat internet, lalu mengumpulkan informasi melalui diskusi kelompok, lalu ada juga aktivitas lainnya seperti membaca surah, melafalkan, menghafalkan, mendalami tentang mufadatnya, terjemahannya, mengenai 2 surah tadi, lalu mempraktekkan. Yang keenam adalah mendiskusikan. Nah, di sini peserta didik akan berdiskusi di dalam kelompoknya mengenai hakikat hidup sederhana. Lalu yang ketujuh adalah saling tukar informasi, ya. Jadi diskusi, tukar informasi. Jadi mendapat pengetahuan yang lebih banyak.
Lalu yang ketujuh, menjawab pertanyaan yang ada, disebutkan jenis yang tidak tahu, lalu mengerjakan uji kompetensi pada buku pegangan siswa atau LKBD atau juga LKS secara individu untuk memastikan penguasaan materi. Lalu ada menganalisa, mengevaluasi, dan mengasosiasikan. Nah ini, mengasosiasikan. Jadi peserta didik akan melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu semacam umpan balik dari peserta didik kepada gurunya, seperti pesan dan kesannya bagaimana. Nah, catatan, guru mengamati sikap peserta didik antara lain sikap disiplin, jujur, teliti, percaya diri, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, pantang menyerah, dan peduli lingkungan selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah kegiatan penutup, yaitu selama 10 menit. Di sini peserta didik akan diminta dibuat rangkuman dan juga melakukan refleksi kegiatan ini. Lalu guru tugasnya adalah memeriksa pekerjaan peserta didik. Maaf, ini ada yang. Nah, di sini guru memeriksa pekerjaan peserta didik. Maaf, ini kita perbaiki dikit. Dan memberikan peringkat sesuai dengan nilainya ya, memberikan penghargaan, memberikan tugas lanjutan, PR, dan sebagainya. Penilaian hasil belajar pertama adalah sikap spiritual. Nah, di sini teknik penilaian dan bentuk instrumennya kita tulis dan kita buat kolomnya nih. Nah, sikap yang dinilai adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar dan juga mengucapkan basmalah. Ya, instrumennya terlampir nanti di bawah. Yang kedua adalah sikap sosial. Nah, ini sudah saya buat kolomnya. Yang ketiga mengenai pengetahuan. Yang keempat adalah keterampilan. Yang kelima mengenai tugas, individu dan kelompok. Keenam adalah portofolio. Nah, lampiran-lampirannya mari kita buat. Di sini kita buat kolomnya. Ini saya percepat jadi cepat sekali membuat kolom ini. Nah, kita buat. Kita juga harus mencantumkan skornya berapa. Nah, kita buat warnanya sekira tampil beda dengan yang di atas. Tampilan kedua adalah instrumen sikap sosial. Ada petunjuknya. Nah, kalau pengetahuan ini dan indikatornya penilaian keterampilan. Tugas individu ini menjawab uji kompetensi di buku LKS. Tugas kelompoknya adalah berdiskusi. Dan yang paling terakhir adalah portofolio. Nah, ini penilainya adalah guru dan orang tua. Nah, jadi orang tua di rumah juga bisa nih ikut adil dalam menilai anak. Kita tuliskan tempat dan tanggal pembuatan. Mengetahuinya adalah kepala sekolah atau di sini Mandua Banjarmasin sekolahnya. Atau kita tulis kepala madrasah, kanannya adalah guru mata pelajaran. Nama Sidin Abdul Hadi dengan NIP-nya nama ya kita beri garis bawah dan tanda tebal. Alhamdulillah sudah jadi. Inilah RPP kita. Untuk tanggal pembuatannya bisa kita sama katakan dengan guru mata pelajaran ini. Nah, sama kan? Mari kita lihat dari atas. Pertama di sini ada identitasnya, lalu ada KI, terus di bawahnya ada KD dengan indikator tujuan, ada materi, terus ada metode, media, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pendahuluan, terus ada kegiatan inti. Di bawahnya lagi ada kegiatan penutup, lalu penilaian hasil belajar berupa spiritualnya, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, dan tugas. Oh ya, portofolio juga ada. Lalu di sini ada lampiran-lampiran yang memuat dari penilaian tersebut. Di sini kita tuliskan tuh soal dengan kunci jawabannya juga. Skornya, oh ya di sini kita lupa ngasih skor untuk
uji kompetensi. Setiap soalnya dikali 10 ya. Jadi jumlah nilai maksimalnya adalah 100 karena 10 soal. Ya, sudah jadi. Jadi ini sebelum kita periksa-periksa lagi, misalnya kalau ada yang salah atau ada yang salah ketik atau apa, kita periksa kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir video ini. Apabila ada kekurangan, salah khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.